warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Banyuasin akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 Coaching dalam supervisi akademik, terdiri dari pengamat atau observer, coach, dan coachee. Bersama saya Melani Yasari dari SD Negeri 1 Muara Padang. Dan saya Eri Wahyudi dari SDN 6 Muara Telang. Dan saya Bintari Juliati dari ACN 14 Air Saleh. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Pak Eri. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya Pak Eri? Alhamdulillah sehat, Bu. Sebelum kita melakukan coaching, sebagai awalan saya akan melakukan beberapa pertanyaan. Pertama-tama saya akan diskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini. Ya. Baik Pak Eri, pada coaching hari ini, coach dan coachee akan saya amati dan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur data atau belum? Kemudian, bagaimana Pak Eri memberikan pertanyaan berbobot kepada coachee dan juga bagaimana coachee tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coach. Nah, jangan lupa disesuaikan dengan prinsip coaching, diantaranya kemitraan proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Kompetensi apa yang Pak Eri kembangkan pada proses coaching hari ini? Ya, jadi kompetensi yang saya kembangkan adalah yang pertama itu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Baik. Pertanyaan yang kedua, kompetensi mana yang akan Pak Eri kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi? Ya, jadi kompetensi spesifik yang ingin saya kembangkan adalah mendengarkan aktif, kemudian memberikan pertanyaan yang berbobot. Kemudian yang terakhir ya Pak Eri, indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Pak Eri dalam proses coaching kali ini? Ya, saya ingin coaching saya menemukan solusi dari permasalahan atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya. Iya baik, demikian Pak Eri, praobservasi. Silakan Pak Eri melakukan coachingnya hari ini. Iya. Baik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak, apa kabar? Waalaikumsalam, alhamdulillah kabar saya baik. Gimana kabar Ibu sendiri? Alhamdulillah Pak, apakah Bapak mempunyai waktu luang hari ini? Iya ada. Saya lihat sepertinya Ibu agak murung dan kurang bersemangat seperti biasanya. Memang ada apa sebenarnya Ibu? Mohon maaf Pak, saya jadi mengganggu waktu Bapak. Tidak apa-apa. Begini Pak, saya mau curhat tentang masalah saya. Apakah Bapak bisa membantu? Oh, dengan senang hati Bu. Kira-kira apa yang bisa saya bantu Ibu? Sebenarnya saya ingin mendapat solusi atau pemecahan masalah yang sedang saya hadapi. Oh, begitu. Coba ceritakan masalah apa yang sedang Ibu hadapi. Mungkin saya bisa membantu Ibu. Pada waktu semester sampai akhir semester ini Pak, ternyata setelah saya identifikasi dari 34 siswa, ada 9 anak yang belum bisa membaca lancar. Oh, seperti itu. Jadi permasalahan yang Ibu hadapi di kelas adalah dari 34 anak, ada 9 anak yang belum lancar membaca. Lalu apa yang membuat siswa tersebut belum lancar membaca, Bu? Kalau menurut saya sih, siswa tersebut belum lancar membaca karena masih kesulitan dalam merangkai huruf menjadi kata, dan juga masih ada siswa yang sengaja tulisan atau sebenarnya masalahnya ini sudah cukup lama Pak, karena sebagian siswa tersebut pernah saya ajar saat itu di kelas 2, dan dalam beberapa tahun ini ternyata siswa tersebut belum mengalami perubahan. Oh, apa yang sudah Ibu lakukan selama ini di kelas Ibu? Yang sudah saya lakukan yaitu memberikan tutor sebaya untuk melatih temannya tersebut untuk merangkai huruf dan
mengeja kata pada tulisan. Kemudian bagaimana keberhasilan dari kegiatan tutor sebaya tersebut, Ibu? Dengan kegiatan tutor sebaya, murid yang berhasil membaca lancar terdapat 4 orang, Pak. 4 orang. Apa yang diinginkan dari kegiatan tutor sebaya tersebut? Dan apa yang akan Ibu lakukan ke depannya? Iya, Pak. Saya menginginkan murid tersebut dapat membaca dengan bantuan saya secara langsung, seperti menggunakan metode dan media bantu, dan saya ingin memberikan les tambahan kepada mereka. Iya, bagus sekali Bu ya. Jadi gini Bu, kalau kita buat skala 1 sampai 10, menurut Ibu, murid tersebut ada di angka berapa? Dan angka berapa yang Ibu ingin capai? Iya, Pak. Menurut saya sekarang masih di skala 5, Pak. Dan yang saya inginkan mencapai pada angka 8. Iya, bagus ya. Kira-kira apa saja kekuatan yang dimiliki untuk mencapai tujuan tersebut? Saya sejujurnya sih masih kurang memahami tentang melatih cara belajar membaca. Tetapi saya memanfaatkan media dan ada di perpustakaan dan meminta bantuan dari guru-guru yang sudah terbiasa menggunakan media tersebut. Iya. Kemudian apa saja hambatan yang mungkin terjadi selama melakukan kegiatan tersebut? Seperti yang saya ceritakan tadi, Pak, hambatan itu pasti ada, seperti kurangnya motivasi dari wali murid, di mana murid tersebut kurang mendapatkan perhatian dan dibiarkan saja oleh orang tuanya tanpa memberikan bimbingan membaca di rumah. Iya Bu. Jadi dari hambatan tersebut, apa solusi yang sudah dipersiapkan untuk menyelesaikannya Bu? Menurut saya berupaya melakukan pertemuan dengan orang tua murid untuk menyampaikan permasalahan yang dialami oleh anaknya dan melakukan persamaan persepsi agar anaknya tersebut dapat mengikuti apa yang akan saya lakukan, seperti memberikan les tambahan, melatih membaca intensif. Iya. Kemudian apakah ada solusi alternatif untuk menyelesaikan hambatan tersebut? Ada, Pak. Nah, Saya bisa menggunakan permainan-permainan sederhana sesuai dengan minat murid tersebut. iya. Jadi Bu, apa yang telah Ibu dapatkan dari pembicaraan kita hari ini? Saya telah mendapatkan solusi dalam menyelesaikan permasalahan saya, yaitu dengan melakukan tutor sebaya, berkomunikasi dengan orang tua, kemudian memberikan les tambahan, menggunakan media dan alat bantu yang dapat di perpustakaan, serta melakukan permainan sederhana. Iya, jadi dari alternatif solusi yang telah disampaikan, kira-kira mana yang akan dilakukan Ibu dalam waktu dekat ini? Yang akan saya lakukan dalam waktu dekat ini yaitu dengan kegiatan tutor sebaya dan pemanfaatan media, kemudian alat yang ada di perpustakaan, kemudian untuk memberikan les tambahan akan saya lakukan nanti pada awal semester 2 karena butuh persiapan yang matang. Iya, Bu, benar sekali. Kemudian, kapan Ibu akan melakukan rencana tersebut? Insya Allah minggu depan, Pak. Ke depan, iya. Lalu dukungan apa yang dibutuhkan Ibu untuk melakukan rencana tersebut? Itu juga masih dalam pikiran saya, Pak. Mungkin saya akan mencoba berkomunikasi dengan teman guru serumpun. Kemudian jadi saya bisa bersama-sama saling membantu. Iya. Itu ide yang bagus sekali ya Bu ya. Karena berkolaborasi itu sangat penting dilakukan di sekolah maupun di luar sekolah. Iya, Pak. Saya akan melakukannya. Iya. Kemudian menurut saya untuk masalah ini Ibu bisa merefleksi dan mempersiapkan diri secara positif sehingga menambah semangat Ibu dalam mengajar dan membimbing anak yang belum belajar membaca. Mudah-mudahan ya, Pak ya. Iya. Jadi setelah Bapak bercerita, sekarang bagaimana perasaan Ibu? Alhamdulillah, Pak. Saya merasa lega dan lebih baik karena telah mendapatkan solusi dari permasalahan yang saya hadapi. Ya,
Ya. Terima kasih banyak Pak untuk waktunya sudah mendengar keluh kesah saya. Sekarang saya merasa sedikit lega. Semoga kita nanti menjadi guru-guru yang bisa memberikan teladan yang baik untuk siswa kita. Amin, amin. Iya, sama-sama Bu ya. Terima kasih Pak atas masukannya. Saya pamit ke ruangan saya. Iya Bu, silakan Bu ya. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Eri. Waalaikumsalam. Pak Eri tadi sudah melakukan coaching ya terhadap Bu Bintari. Alhamdulillah sudah Bu. Ya, sebelum penutupan saya akan menanyakan beberapa pertanyaan pasca observasi. Iya. Yang pertama, apa saja yang sudah dilakukan pada saat coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan, Pak Eri? Iya, tadi saya sudah saya sudah melakukan coupling dengan alur tirta dengan menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Sehingga alur tersebut bisa menggali coaching untuk menceritakan dan menemukan solusi-solusinya. Oke Pak Eri, menurut saya sebagai observer pada saat coaching tadi, itu sudah berjalan dengan baik dan proses alurnya sudah sesuai dengan alur tirta. Dan juga Pak Eri sudah menggali dan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada Ibu Bintari, sehingga Ibu Bintari menemukan solusi dari permasalahannya. Iya. Dan juga coaching sudah dilakukan dengan prinsip coaching. Pertanyaan terakhir Pak Eri, yaitu kompetensi apa yang akan dikembangkan berdasarkan hasil melaksanakan coaching yang baru saja dilakukan. Iya, jadi kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu dengan cara lebih memahami proses tirta sehingga dapat melakukan coaching lebih baik lagi. Iya, semoga kedepannya kita dapat melakukan coaching lebih baik lagi ya Pak Eri. Amin. Nah, demikian observasi kita hari ini, semoga bermanfaat bagi kita. Saya Amin. tutup, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Bu kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Pak. Alhamdulillah. Sebelum kita melakukan coaching, sebagai awal saya akan melakukan beberapa pertanyaan terlebih dahulu sama Ibu. Iya. Boleh? Baik. Ya, pertama-tama saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini. Baik Bu, pada coaching hari ini, coach dan coaching akan saya amati dan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian apakah sesuai dengan alur tirta atau belum. Nah, kemudian bagaimana Ibu memberikan pertanyaan berbobot kepada coach dan juga bagaimana coaching tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coach yang Ibu lakukan. Kemudian jangan lupa yang disesuaikan adalah prinsip coaching, diantaranya adalah ada kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, kemudian kompetensi apa yang Ibu kembangkan pada proses coaching hari ini, Bu? Iya Pak, kompetensi yang akan saya kembangkan adalah mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan berbobot. Oh ya. Kemudian pertanyaan kedua yaitu kompetensi mana yang akan Ibu kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasikan? Kompetensi spesifik yang ingin saya kembangkan adalah mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan berbobot. Oh, ya. Kemudian ada pertanyaan terakhir nih buat Ibu. Indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Ibu dalam proses coaching hari ini? Ya Pak, saya ingin coaching saya menemukan solusi dari permasalahan atau menemukan langkah dalam mengatasi permasalahan. Oh iya Bu. Demikian Bu ya untuk pra observasi hari ini. Silakan Ibu melakukan coaching hari ini. Ya Pak. Ya, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum Bu Lia. Waalaikumsalam Bu. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah kesehatan baik Bu, tapi hati masih sedikit mendung ini Bu. Kira-kira ada gerangan apa? Kita bisa ngobrol-ngobrol sedikit Bu. Terima kasih banyak ya Bu sudah bisa meluangkan waktunya untuk saya. Iya, mudah-mudahan dari pertemuan hari ini Ibu mendapat pencerahan. Silahkan sampaikan terkaitan masalah apa yang Ibu hadapi. Iya Bu, baik. Tadi di sekolah saya kan sudah lebih dahulu melakukan penilaian akhir semester. Saya juga sudah memberikan kisi-kisi detail berdasarkan kesepakatan KKG kepada peserta didik. Nah, ternyata nilai anak-anak masih belum sesuai harapan Bu. Jadi saya sangat kecewa dan kepikiran sampai sekarang. Oh, jadi begitu. Karena murid-murid Ibu Lian nilainya tidak sesuai dengan yang diharapkan. Iya Bu. Kira-kira nilai yang seperti apa yang Ibu harapkan pada anak-anak Ibu? Saya kan mengajar kelas 2. Alhamdulillah, untuk pelajaran bahasa Indonesia itu tidak ada masalah. Nah, untuk pelajaran matematika, mereka itu nilainya kecil-kecil sekali. Saya membandingkan nilai ulangan harian dan penilaian tengah semester mereka itu semuanya aman. Harapan saya nilai akhir semester ini juga aman. Ternyata jauh dari harapan Bu. Banyak yang tidak tuntas. Jadi menurut Ibu Lia kira-kira kenapa? Apa yang membuat nilai ujian mereka kecil Bu? Tidak sesuai harapan. Nah, itulah Bu. Saya berpikir kenapa ya? Saya coba ajak ngobrol anak-anak ini. Mereka mengeluhkan materinya sulit katanya. Mereka tidak seperti waktu ulangan harian. Nah, ketika menjelang penilaian akhir semester, mereka kurang maksimal belajar karena di sekolah ada P5, gaya hidup berkelanjutan daur ulang sampah. Jadi selama beberapa minggu ini mereka sibuk mempersiapkan hastakarya yang akan ditampilkan pada saat P5 nanti. Sehingga waktu mereka itu kurang dalam belajar. Jadi yang membuat nilai akhir semester siswa rendah karena kurang maksimal mereka belajar ya Bu ya. Dan ada kegiatan P5 tadinya. Menurut Ibu Lia sendiri, apa yang Ibu lakukan dan strategi apa untuk kedepannya agar dapat membuat nilai anak-anak tersebut menjadi besar Bu? Meskipun kendala yang tadi disebutkan kegiatan P5 dan kurang maksimal belajar, tadi data apa lagi Bu? Benar Bu, saya jadi tercerahkan dengan pertanyaan Ibu ini. Mungkin saya perlu itu yang pertama menekankan kepada anak-anak tentang betapa pentingnya manajemen waktu, karena pada saat pembuatan proyek P5 itu mereka sampai lupa belajar. Karena harus membuat desain baju dari daur ulang sampah yang memakan waktu untuk mereka belajar. Jadi tugas P5 mereka jangan sampai mengganggu tugas belajar mereka. Yang kedua, saya di kelas 2 ini memang belum sempat menentukan bagaimana gaya belajar mereka. Sehingga ketika pembelajaran, saya sama ratakan dengan model pembelajaran yang sama atau tidak berdiferensiasi. Untuk kedepannya mungkin saya akan melakukan asesmen diagnostik untuk menentukan gaya belajar mereka terlebih dahulu. Ya, baguslah Bu Lia. Dari manajemen waktu dan identifikasi gaya belajar. Jadi dalam dua permasalahan itu, apa tantangan yang Ibu hadapi dalam mengatasi permasalahan tersebut? Iya, untuk mengingatkan manajemen waktu itu sebenarnya bisa dilakukan setiap saat saya di kelas. Cuma tantangannya yaitu, terkadang saya lupa menyampaikan kepada siswa. Untuk tantangan yang kedua Bu, terkait identifikasi masalah, apa tantangan yang dihadapi? Untuk yang kedua Bu, untuk melakukan asesmen diagnostik ini sebenarnya bisa lewat HP, mereka bawa HP ya Bu. Cuman saya harus bekerja sama dengan kepala sekolah, agar jangan satu kelas saja yang dilakukan asesmen diagnostik, tapi seluruh kelas. Dan ini belum terjadwal di sekolah kami. Jadi Ibu akan bekerja sama dengan pihak sekolah
untuk melakukan asesmen diagnostik. Iya. Lalu selanjutnya, daya dukung apa yang Ibu dapat dan diberikan dari pihak sekolah? Mungkin dari segi sarana prasarana bagaimana, Bu? Sarana dan prasarana itu didukung oleh sekolah, Bu. Karena kita ada laboratorium komputer yang memadai di sekolah. Hanya tinggal penerapannya saja. Oke, Bu. Lalu setelah asesmen diagnostik ini dilakukan, langkah selanjutnya apa yang Ibu lakukan agar permasalahan belajar yang rendah itu dapat terselesaikan? Jadi Bu, setelah nanti terkumpul dan terlihat gaya belajar anak-anak, saya akan menyesuaikan mulai dari modul ajar sampai pada proses belajar yang berdiferensiasi mengikuti gaya belajar siswa masing-masing. Sehingga ketika mereka belajar mengikuti gaya belajar mereka masing-masing, itu akan tertanam rasa suka dengan pelajaran saya, dapat meningkatkan hasil belajar mereka juga nantinya. Iya, betul sekali, Bu. Nah, kira-kira kapan ini dilakukan? Apa sih? Langsung ya. Iya Bu, ini kan sudah akhir semester 1. Rencananya saya nanti di awal semester 2 lah, itu rencana itu saya jalankan. Jadi waktu libur semester 1 ini saya sudah mempersiapkan instrumennya. Baik, Bu. Jadi dalam mempersiapkan itu siapa saja yang akan dilibatkan? Saya akan kolaborasi dengan guru BK, Bu, karena guru BK kan punya banyak instrumen untuk melihat gaya belajar siswa. Jadi saya akan diskusi terlebih dahulu dengan guru BK. Kalau download, takutnya instrumen yang saya download itu tidak sesuai untuk gaya belajar anak kelas 2 SD. Lalu ke kepala sekolah dan ke kepala laboratorium komputer untuk melakukan perizinan agar siswa dapat melakukan asesmen diagnostik di lab komputer. Bagus sekali rencana Ibu. Mudah-mudahan apa yang Ibu rencanakan itu dapat disesuaikan dengan yang Ibu harapkan. Apakah ada lagi yang mau disampaikan? Atau kehadiran pertemuan ini Ibu sudah mendapatkan kesimpulan dan gambaran berkaitan dengan yang akan Ibu lakukan? Masya Allah, terima kasih banyak Bu. Terkait diskusi hari ini, saya jadi tergambar apa langkah yang akan saya lakukan ke depannya. Jadi ingin segera eksekusi ini. Cuma ya ditahan dulu karena ini juga baru selesai penilaian akhir semester. Nanti Bu Bintari jangan kapok ya kalau saya ajak ngobrol tentang permasalahan ini. Iya, Bu. Saya juga ingin segera mendengarkan kabar bagaimana realisasi rencana Ibu tadi. Kapan-kapan kita ngobrol lagi ya, Ibu, terkaitkan hasilnya dan bagaimana. Iya, terima kasih ya Bu Bintari untuk pencerahannya hari ini. Iya, sama-sama, Bu. Ya, Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Baik Bu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Pak. Iya, tadi sudah melakukan KUT ya terhadap Ibu Melani. Iya, alhamdulillah, Pak. Iya. Sebelumnya saya akan menanyakan beberapa pertanyaan pasca observasi. Yang pertama adalah apa saja yang sudah dilakukan pada saat pukling terkait indikator ketercapaian yang diinginkan. Di cucing ini saya sudah melakukan cucing dengan alur tirta dengan menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab, sehingga alur tersebut bisa menggali cuci untuk menceritakan dan menemukan solusi-solusinya. Iya, oke Bu Bintari ya. Menurut saya sebagai observasi tadi pada saat pukling tadi sudah berjalan dengan baik dan proses alurnya sudah sesuai dengan alur tirta dan juga
Ibu Bintai tadi sudah menggali dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada Ibu Melani, sehingga Bu Melani menemukan solusi dari permasalahannya. Dan juga cooking sudah dilakukan dengan prinsip coaching ya. Kemudian pertanyaan terakhir yaitu kompetensi apa lagi yang akan dikembangkan berdasarkan hasil melaksanakan coaching yang baru dilakukan. Kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu dengan cara lebih memahami proses tirta sehingga dapat melakukan cucing lebih baik lagi. Iya, semoga kedepannya kita dapat melakukan cooking lebih baik lagi. Demikian observasi kita hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita. Itu saja saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bu. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Sebelum kita melakukan cucing, sebagai awal saya akan melakukan beberapa pertanyaan yang sama. Pertanyaan pertama, saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini. Baik, Bu. Pada cucing hari ini, coach dan kucing akan saya amati dan nilai sesuai dengan rubrik penilaian, apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum. Kemudian, bagaimana Ibu memberikan pertanyaan berbobot kepada coach dan juga bagaimana kuci tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coach. Nah, dengan jangan lupa yang disesuaikan dengan prinsip kucing diantaranya yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Kompetensi apa yang Ibu kembangkan pada proses cucing hari ini? Iya, baik. Untuk kompetensi yang akan saya kembangkan itu yang pertama mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Pertanyaan kedua, kompetensi mana yang akan Ibu kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi? Ya, kompetensi spesifik yang ingin saya kembangkan adalah mendengarkan aktif dan juga memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, Bu. Kemudian yang terakhir ya, Bu, indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Ibu dalam proses cucing hari ini? Ya, saya ingin kucing saya pada hari ini itu menemukan solusi dari permasalahannya atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya. Demikian Bu, pra observasi, silakan Ibu melakukan cucing hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Eri, apa kabar? Sehat-sehat Pak Eri? Waalaikumsalam. Alhamdulillah Bu, sehat, agak sedikit kurang gimana gitu. Alhamdulillah Pak Eri, saya juga ikut senang mendengarnya. Tapi saya amati hari ini Pak Eri tidak kelihatan bersemangat dan seceria biasanya loh. Kalau boleh tahu kira-kira apakah ada masalah? Itulah Bu, sebenarnya saya memang ada sedikit masalah. Namun saya bingung mau mengutarakannya kemana. Kira-kira apakah Ibu ada waktu? Mohon maaf loh Bu, kalau jika seandainya saya mengganggu kesibukan Ibu. Insya Allah ada waktu Pak Eri, jangan sungkan. Pak Eri tidak mengganggu kok. Iya, Alhamdulillah. Terima kasih ya Bu ya sebelumnya. Jadi begini Bu, beberapa hari belakangan ini saya sering tidak nyaman. Pikiran saya tidak begitu tenang. Jadi apa yang bisa saya bantu untuk mengatasi ketidaknyamanan itu Pak Eri? Dan kira-kira apa yang Pak Eri harapkan dari hasil pembicaraan kita ini? Jadi saya berharap akan mendapatkan ketenangan setelah saya bisa menceritakan keluh kesah saya ini, Bu. Baik, kira-kira masih ada yang lain yang ingin Pak Eri dapatkan? Saya berharap akan mendapatkan solusi sih dari masalah saya ini. Iya, semoga nanti kita akan mendapat pemecahannya ya Pak. Amin, amin ya rabbal alamin.
Jadi permasalahannya seperti apa Pak Eri? Silakan diceritakan. Ibu ingat atau tidak ya, beberapa hari yang lalu pengawas itu melakukan supervisi di kelas. Nah, kemudian waktu supervisi itu, saya mendapat teguran dari pengawas. Oh, insya Allah saya ingat Pak. Tapi bagaimana bisa? Lalu kira-kira apa yang membuat Pak Eri mendapat teguran tersebut? Kalau menurut saya sebenarnya masalahnya tidak begitu serius sih, Bu. Oh, tidak serius. Tidak serius yang seperti apa Pak Eri? Itu, Bu. Bapak pengawas mengkritik tentang proses kegiatan pembelajaran yang saya lakukan. Proses mengajar yang bagaimana Pak Eri? Apakah Pak Eri dinilai kurang bisa mengelola kelas dengan baik? Atau seperti apa sampai dikritik seperti itu? Jadi sepertinya beliau keberatan waktu saya itu mengajar tidak memakai buku teks, Bu. Oh, lalu bagaimana tanggapan Pak Eri terhadap respon dari pengawas tersebut? Saya sejujurnya menyampaikan kepada beliau bahwa selama ini ketika saya mengajar, saya menggunakan berbagai sumber, bisa dari buku, referensi perpustakaan, dan lain sebagainya. Kemudian bagi saya, yang penting mengacu pada kurikulum. Nah, ketika saya sampaikan seperti itu, beliau agak kurang berkenan. Oh, jadi masalahnya begitu. Kalau begitu izinkan saya bertanya dulu ya Pak. Iya. Selama ini kira-kira apa saja yang Pak Eri lakukan di dalam kegiatan proses belajar mengajar? Seperti yang saya ceritakan tadi, Bu. Saya menggunakan berbagai sumber dari buku perpustakaan, menayangkan video, kemudian video pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan seperti itu, Bu. Oh, ngomong-ngomong, kok Pak Eri tidak menggunakan buku teks? Menurut saya, sumber belajar yang saya gunakan itu sudah cukup memadai, Pak, memudahkan para murid, Bu. Nah, kemudian murid-murid juga termotivasi dan sejauh ini juga masih tetap mengacu pada kurikulum. Sebenarnya itu sudah bagus Pak Eri. Kemudian soal output, menurut Pak Eri, bagaimana hasilnya saat mengajar menggunakan sumber-sumber belajar tersebut? Seperti yang kita ketahui bersama bahwa karakter dan profil belajar murid itu beragam dan belajarnya pun juga berbeda-beda. Oh iya, betul juga sih, Bu. Kenapa ya? Kenapa saya tidak kepikiran ke sana? Dan selama ini menurut saya masih ada beberapa siswa yang hasil belajarnya masih kurang maksimal, Bu. Nah, itulah Pak Eri, pentingnya buku teks sebagai sumber belajar. Mungkin harapan dari pengawas kemarin adalah seperti itu, supaya Pak Eri menggunakan sumber belajar dengan buku teks juga. Iya, Bu. Saya pikir ada benarnya juga sih. Iya, jadi ngomong-ngomong setelah Pak Eri bercerita, sekarang bagaimana perasaannya? Ya terima kasih ya, Bu. Terus terang saya sudah merasa agak nyaman. Akan tetapi masih ada yang sedikit mengganjal, Bu, di sini. Suatu hal yang membuat saya merasa resah sehingga kepikiran terus. Bahkan di rumah juga kepikiran terus dengan masalah ini, sehingga akibatnya pekerjaan lain juga agak terbengkalai juga. Kira-kira apa yang membuat Pak Eri merasa masih sedikit resah selama ini? Sebetulnya yang membuat saya resah dan tidak nyaman itu adalah karena Bapak pengawas itu menyampaikan hal tersebut kepada kepala sekolah kita. Nah, saya takut nanti akan jadi masalah di kemudian harinya. Iya, jadi jika saya boleh menyimpulkan, yang membuat Pak Eri merasa tidak nyaman adalah saat supervisi itu, karena Pak Eri tidak menggunakan buku teks sebagai sumber belajar, dan ketika pengawas memperingatkan Pak Eri memberikan argumen, sehingga hal itu membuat pengawas merasa tersinggung, lalu menyampaikannya kepada kepala sekolah. Iya, Bu. Kira-kira saya akan dipanggil dan ditegur kepala sekolah atau tidak ya, Bu? Jadi kalau menurut saya, untuk masalah ini Pak Eri bisa merefleksi dan mempersiapkan diri saja. Jika nantinya misalnya ini Pak Eri dipanggil dan ditegur oleh kepala sekolah, Pak Eri sudah siap untuk menjelaskan masalah yang sebenarnya terjadi. Dan saya yakin pasti beliau nanti juga akan menyampaikan hal-hal positif sehingga menambah semangat Pak Eri dalam mengajar. Iya, mudah-mudahan ya, Bu ya. Iya, amin ya rabbal alamin.
Jadi selanjutnya dari apa yang sudah kita bahas bersama ini, apa rencana Pak Eri selanjutnya? Ya gini Bu, saya berniat menemui beliau untuk membicarakan hal ini Bu. Mungkin beliau akan memberikan solusi tentang masalah ini. Iya, sebuah rencana yang sangat bagus Pak. Lalu kira-kira apakah masih ada hal lain yang akan Pak Eri lakukan? Iya, saya berencana bahwa saya juga akan menemui Bapak pengawas Bu. Dan saya juga akan meminta maaf kepada beliau. Kemudian terkait proses belajar, kedepannya saya juga akan mulai menggunakan buku teks. Di samping juga meminta saran kepada Pak Pengawas mengenai bagaimana menjalankan proses belajar mengajar yang baik. Seperti itu, Bu. Oh, terus kemudian bagaimana dengan proses kegiatan belajar mengajar Pak Eri selanjutnya? Iya, setelah ini saya akan mulai untuk memakai buku teks untuk sebagai salah satu sumber belajar yang belajar saya dalam mengajar. Dan mengenai sumber-sumber belajar yang pernah saya gunakan juga akan tetap saya terapkan Bu, karena siswa sudah merasa nyaman dengan cara tersebut, sehingga dengan demikian juga akan semakin mengordinir kebutuhan belajar para murid seperti itu. Wah, subhanallah, luar biasa Pak Eri. Langkah penyelesaian yang Pak Eri ambil itu sudah sangat bagus. Saya juga setuju dengan ide itu. Wah, alhamdulillah. Syukurlah kalau Ibu juga sekarang merasa lega. Karena jujur saya takut salah-salah dalam mengambil langkah dalam penyelesaian permasalahan ini. Apalagi sudah berurusan dengan atasan. Takutnya nanti malah tambah parah dan melebar. Iya, alhamdulillah. Saya juga merasa senang dan sangat bersyukur Pak. Pada akhirnya Pak Eri sudah merasa lega. Iya, terus dari yang sudah Pak Eri rencanakan tadi, komitmen apa yang akan Pak Eri lakukan untuk menjalankan rencana itu? Adakah batasan deadline waktunya? Iya, baik Bu. Mengenai hal itu, secepatnya saya akan eksekusi tatap muka ke depan. Dalam proses kegiatan belajar mengajar, saya akan mengacu pada kurikulum. Kemudian, mematuhi aturan-aturan yang ada, termasuk aturan dari pengawas tentang penggunaan buku teks. Secepatnya saya juga akan menghadap kepala sekolah dan insya Allah esok atau lusa saya akan pergi menemui Pak Pengawas. Iya, Pak Eri, terima kasih. Lalu selanjutnya, dukungan apa yang kira-kira Pak Eri butuhkan untuk melaksanakan komitmen Bapak tersebut? Nah, terkait masalah ini juga masih dalam pikiran saya. Saya akan berusaha berkomunikasi dengan anak murid saya jika pada proses pembelajaran kita akan menggunakan buku teks juga. Wah, ini ide yang bagus sekali Pak Eri. Ya. Semoga semuanya dapat segera terselesaikan ya Pak. Dan Pak Eri dapat kembali bekerja dengan suasana hati yang tenang dan nyaman. Iya, amin, 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 amin ya rabbal alamin. Bu, dan terima kasih banyak Bu atas waktu dan semuanya, baik saran-saran maupun masukan, sehingga sekarang saya merasa enak dan lega. Semoga kita nanti menjadi guru-guru yang bisa memberikan teladan yang baik untuk para murid kita. Ya Bu ya. Amin, ya sama-sama Pak. Jadi ini mohon maaf ya Bu, kebetulan saya ada janji dengan para murid anak. Mereka akan latihan upacara sebagai persiapan untuk menjadi petugas upacara nanti Bu. Iya Pak Eri, silakan. Iya, terima kasih Bu ya. Saya akhiri, wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Lia. Waalaikumsalam Bu Bintari. Bu Lia tadi sudah melakukan coaching ya bersama Pak Eri. Iya, alhamdulillah. Sebelum penutupan saya akan menanyakan beberapa pertanyaan pasca observasi. Yang pertama, apa saja yang sudah dilakukan pada saat coaching terkait indikator capaian yang diinginkan? Dalam coaching ini saya sudah melakukan coaching dengan alur Tirta dengan menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab, sehingga alur tersebut bisa menggali kunci untuk menceritakan dan menemukan solusi-solusinya. Oke Bu Lia, menurut saya sebagai observer pada saat coaching tadi sudah berjalan dengan baik dan proses alurnya sudah sesuai dengan alur Tirta dan juga
Bu Lia sudah menggali dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada Pak Eri sehingga Bu Lia bisa menemukan solusi dari permasalahannya. Dan juga coaching sudah dilakukan dengan prinsip coaching. Pertanyaan terakhir ya Bu Lia, yaitu kompetensi apa lagi yang akan dikembangkan berdasarkan hasil melaksanakan coaching yang baru dilakukan. Ya, kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu dengan cara lebih memahami proses tirta sehingga dapat melakukan coaching dengan lebih baik lagi. Iya, semoga kedepannya kita dapat melakukan coaching lebih baik lagi. Demikian observasi kita hari ini, semoga bermanfaat bagi kita. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian coaching hari ini. Terima kasih.